Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ruswana Pendi AR dalam Kami Advokasi Official. Hari ini kita akan bertemu dengan tamu spesial, dengan orang yang punya prestasi dan punya dedikasi dan kebetulan punya profesi di dunia militer. Untuk mengulik lebih dalam, nanti kita akan ketemu dengan beliau. Siapa dia tamu kita nanti? Kita saksikan setelah yang satu ini. Ini adalah orang sukses yang dulu punya pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa mengangkat dirinya dan menjadikan dirinya menjadi seorang yang punya profesi yang luar biasa. Hari ini kita ada kedatangan Pak Henry Perdana ST, ya Pak Mayor ya. Ini dari apa namanya TNI AD ya Pak ya. Dari TNI AD, beliau sehari-hari bertugas di Pusat Penerbang Angkatan Darat. Untuk lebih enak mengulik pekerjaan dan juga latar belakang beliau dan kemudian apa sih yang melatar beliau hari ini menjadi seorang abdi negara yang kemudian bisa mengabdikan diri buat negara. Apa motivasi-motivasi beliau yang kemudian bisa melaksanakan sesuatu yang dicita-citakan dari dulu. Ya kita bisa langsung mengulik kepada beliau, mudah-mudahan menjadi motivasi dan juga menjadi inspirasi buat lulus semua yang anak-anak muda yang bisa mengejar cita-citanya. Selamat siang Pak Henry ya. Sehat selalu Pak Henry ya. Gimana kabar hari ini Pak Henry? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kok bisa gitu Pak Henry ini? Dulu memang cita-citanya mau jadi tentara atau memang dari mana nih kok bisa jadi tentara seperti ini Pak Henry? Baik, setelah saya lulus SMA, sebenarnya saya setelah lulus SMA itu langsung mengikuti seleksi WPTN atau waktu itu masih UMPTN atau PMDK. Nah, dengan jalur itu kemudian langsung mengikuti tes seleksi kemudian di Universitas Surya Dharma Halim Perdana Kusuma. Setelah itu setelah lulus tahun 2005 kemudian ikut jalur Sepawamil tahun 2006. Pada saat saya lulus seleksi tahun 2006 kemudian saat sekali tes langsung masuk, kemudian menempuh pendidikan di Magelang tahun 2007 selama 7 bulan di Magelang di Akademi Militer. Dan setelah lulus selesai seleksi kemudian ditempatkan di Penerbat sebagai Pertama sampai saat ini dan berkarir di Pos Penerbat. Itu kisi-kisinya nih bro, ya. Kalau mau jadi tentara gitu apa aja sih harus dilakukan gitu kan dulu itu ya. Atau memang harus olahraga terus atau belajar terus itu ya, biar adik-adik kita motivasinya yang intinya niat yang kuat, kemudian fokus dan giat belajar dan berlatih. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, diniatkan, insya Allah lulus dan berhasil apa yang sesuai dengan keinginan dan harapan adik-adik sekalian. Dulu katanya hobi main bola ini. Nah, itu gimana ceritanya? Kok dari main bola gitu kan, kok bisa jadi TNI itu gimana itu gitu? Jadi gemar main bola itu memang waktu tes seleksi memang saya yang udah punya hobi, jadi ketika seleksi tes sama lari jadi sudah terbiasa olahraga gitu. Jadi bolanya ditinggalin ini. Itu gimana? Tidak, tetap tidak namanya hobi tetap berjalan. Jadi pada saat sebelum dan sesudah pun masih eksis juga untuk olahraga. Karena sebelum dan sesudah jadi bekerja di TNI, tetap olahraga, tetap di-maintain, tetap dipelihara supaya badan tetap bugar dan fit. Apa sih suka dukanya selama jadi TNI gitu sampai di hari ini? Ya. Kalau misalkan lebih banyak sukanya daripada dukanya. Gitu ya. Jadi ya selain kita niat dalam diri memang untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, selain itu juga sebagai ibadah kita, bagian dari pekerjaan kita. Kalau sehari-hari tugas Pak Henry di apa tadi namanya di Pus Penerbat ya? Iya. Pus Penerbat itu apa sih Pak Henry? Kalau boleh tahu tuh teman-teman itu. Jadi Pusat Penerbang Angkatan Darat adalah merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang merupakan langsung di bawah Kasat yang menyelenggarakan proses penerbangan salah satunya, kemudian juga bidang pendidikan, penelitian pengembangan maupun
pembinaan material penerbangan angkatan darat. Demikian. Selama berkarir di dunia militer nih, Pak Henry, ada nggak pengalaman yang menarik begitu yang kemudian menjadi sebuah inspirasi kehidupan yang menjadi tekad gitu dalam kerangka untuk mengabdi kepada negara itu, Pak? Ketika kita melaksanakan penugasan itu yang menjadi warna terbaru bagi diri saya sendiri, baik penugasan di Papua maupun di Kalimantan, yang menjadi wawasan sekaligus menjadi warna terbaru, sehingga itu menjadi bekal kita untuk pelaksanaan tugas di kemudian hari. Harapannya nih buat teman-teman nih generasi muda nih ya, yang sekarang katakanlah yang punya cita-cita TNI gitu. Gimana itu menurut Pak Henry nih, yang generasi muda kita ke depan ini? Ya, harapan saya untuk yang generasi muda ke depan, tetaplah untuk semangat belajar dan berlatih terus, sehingga apa yang diharapkan oleh adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian bisa tercapai. Dan tentunya tetap fokus apa yang dicita-citakan. Demikian seperti ya, ke depan harapannya nih Pak Henry, apa yang akan diharapkan dari karir militernya nih Pak Henry nanti ini? Ya, mudah-mudahan kalau harapan saya ke depan ini selain bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun nusa dan bangsa. Hanya itu saja sebenarnya menurut saya. Kalau boleh tahu Pak Henry ini aslinya dari mana nih Pak Henry ya? Nah, itu dia. Baik. Saya lahir di Tanjung Karang 42 tahun yang lalu. Di Kalianda, kemudian dari SD sampai dengan SMA saya di sana, kemudian lanjutkan kuliah di Halim Perdana Kusuma. Sampai saat ini juga saya berkarir di Pus Penerbit. Demikian ya. Ya, berarti memang cita-cita dari kecil ya, berarti memang untuk jadi TNI itu. Berarti artinya selama itu memang menyiapkan diri ya Pak Henry untuk menjadi seorang abdi negara dan alhamdulillah berhasil gitu kan. Nah, hal-hal lain misalnya dalam konteks penyiapan diri, dari mental dan sebagainya, apa saja sih yang memang seorang anak muda yang ingin berkarir seperti Bapak gitu untuk menjadi TNI, yang menjadi bekal utama untuk meraih cita-cita itu, Pak? Iya, jadi intinya kalau untuk meraih cita-cita, ketika di sesuatu yang kita inginkan, tetaplah untuk fokus dan belajar, dan apa yang diinginkan, belajar dan berlatih. Mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa terwujudkan. Dan satu lagi, intinya tidak ada suatu keberhasilan yang diraih dengan cara mudah, sehingga perlu proses perjuangan. Seperti itu. Ada kesan atau pesan-pesan nggak buat khusus buat teman-teman atau generasi muda kita nih Pak Henry? Iya, pesan saya dan kesannya mungkin untuk yang generasi ke depan ini, ya dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini, kemudian seluruh informasi dan komunikasi mudah diakses, tentunya teman-teman rekan sekalian bisa mengupgrade diri, pengetahuan maupun itu dari sumber-sumber media elektronik maupun media cetak sangat mudah sehingga itu menjadi kemudahan dan bisa menjadi manfaat bagi adik-adik sekalian, sehingga dengan ilmu yang diperoleh dari berbagai sumber itu bisa mendapatkan wawasan, kemudian menjadi informasi, sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, sehingga sekiranya nanti ke depan menjadi aparat anggota TNI, mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin Pak. Ya, kalau dalam pendidikan TNI itu yang sudah dilewati oleh Pak Henry sampai sekarang itu sudah pamen ya Pak, ini alias artinya sudah pangkat perwira menengah gitu kan, tentunya kan sesuatu yang tidak mudah ya. Apa aja sih Pak yang sudah dilewati dari proses pendidikan di dalam TNI yang sudah dilewati oleh Pak Henry gitu? Jenjang pendidikan sangat banyak di TNI, disesuaikan dari kebutuhan di satuan itu sendiri. Mulai dari pendidikan Dikma, di pendidikan pertama, kemudian kecabangan di satuan itu sendiri, kemudian baru menuju ke spesialisasi. Setelah itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan personel tersebut, rencana ke depan untuk pendidikan spesialis apa lagi, sehingga itu bisa menunjang karir kita ke depan. Demikian. Kalau sehari-hari Pak Henry ditugaskan di Puspelmas bagian apa itu ya Pak ya? Kalau saya sehari-hari membuat semacam pedoman atau peraturan yang menjadi pedoman dan referensi bagi satuan dan bermanfaat bagi satuan, terutama untuk
satuan-satuan di lapangan, sehingga menjadikan pedoman bagi prajurit di lapangan dan digunakan untuk kelancaran tugas satuan demikian. Kan ini pus penerbat ya, identiknya dengan pesawat Pak Henry. Betul, betul. Emang pesawatnya itu apa sih yang ada di penerbat gitu, kalau boleh tahu ini teman-teman generasi muda itu apa yang boleh Pak? Pus penerbat selain ada dua kategori di tempat kami, ada yang jenis fixed wing itu pesawat terbang, dan propeller itu helikopter. Dengan berbagai jenis dan tipe yang dimiliki pus penerbat untuk mendukung tugas pokok TNI AD. Sehingga itu menjadi kekhususan bagi satuan penerbat untuk mendukung tugas-tugas satuan, terutama tugas operasi penerbangan. Selama bertugas di dalam TNI atau di pus penerbat ini, yang paling menarik atau yang paling mengesankan itu selama ini bertugas di mana Pak Henry? Ya, kalau menurut saya di mana saja kita bertugas itu semua mengesankan, dikembalikan kepada diri kita sendiri. Ada pengalaman di beberapa daerah gitu untuk bertugas yang kemudian membuat Pak Henry termotivasi untuk kemudian mengembangkan karir, mengembangkan keluarga, dan mungkin mengembangkan pendidikan dan lain sebagainya Pak Henry? Ya, kalau misalkan penugasan itu bermasyarakat bervariasi, baik itu di daerah penugasan ataupun daerah perkotaan, ya kita kembalikan diri kita kembali. Bagaimana kita bisa menyesuaikan di daerah tersebut sehingga kita bisa mengembangkan diri di satuan tersebut, dan tentunya bisa mengeksplor kemampuan kita dan tentunya bisa bermanfaat bagi satuan kita sendiri. Ini Pak Henry ini pengalamannya sungguh luar biasa ya kita. Di mana saja di tugas-tugas yang sudah dilewatin atau sudah bertugas di wilayah mana nih Pak selama menjadi personil dari Penerbat Angkatan Darat? Sebagian, kalau saya pribadi selain yang saat ini udah saya jalani, selain di Pontianak maupun lebih banyaknya di penugasan di Papua, Pak. Karena kita memang domainnya lebih banyak ke sana. Pengalaman terbaik dalam hidup Bapak atau yang sesuatu ini kata-kata yang bisa diberikan motivasi ini buat masyarakat kita terkait dengan ya fenomena hari ini, terkait dengan TNI, terkait dengan aparatur, mungkin bisa disampaikan Pak pada masyarakat kita nih, seperti apa pandangan kita terhadap idealisme terkait dengan Indonesia dan sebagainya. Ya, kalau saya kembalikan, memang sebenarnya TNI itu lahir dari masyarakat, jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu. Terima kasih Pak Henry, mudah-mudahan karirnya selalu sukses dan lancar dan bisa bertemu kembali. Terima kasih, sukses selalu. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semua. Hari ini kita dapat inspirasi terbaik dari seorang yang mengalami perjuangan hidupnya untuk mencapai karir dan menjadi orang yang bisa mendapat prestasi yang lebih baik. Buat kita semua generasi muda, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman semua dengan pendidikan dan keulatan ketukunan bisa diwujudkan dengan baik. Terima kasih.